Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Evelyn Natalia Manuela Lumbanturuan dengan NIM 20124013. Video ini dibuat untuk memenuhi evaluasi tengah semester dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ida Jalila Fitria SEMM. Teman-teman, ada yang tahu gak sih apa itu statistika? Jadi, statistika adalah alat yang digunakan untuk mempermudah proses penelitian, khususnya dalam mengolah dan menganalisis data, agar menghasilkan kesimpulan yang valid dan objektif. Dengan statistik, penelitian dapat memahami pola, hubungan, antar variabel, serta membuat keputusan yang tepat berdasarkan data. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dua materi dalam statistika. Yang pertama yaitu ada populasi, sampel, jenis data, dan skala data. 1. Populasi. Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang menjadi subjek penelitian, memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti. Contohnya, seluruh mahasiswa universitas, seluruh pelanggan perusahaan. Kedua, yaitu ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Sampel juga digunakan untuk mempermudah penelitian tanpa harus meneliti seluruh populasi. Contohnya, 200 mahasiswa dari seluruh mahasiswa. Ketiga, yaitu ada teknik pengambilan sampel. Di antaranya, random sampling, peluang sama bagi setiap anggota populasi. Stratified sampling, populasi dibagi menjadi strata, lalu sampel diambil dari setiap strata. Ketiga, ada cluster sampling, populasi dibagi kelompok, lalu dipilih satu atau lebih kelompok secara acak. Yang terakhir ada confused sampling, yaitu sampel yang diambil berdasarkan kemudian akses peneliti. Keempat, yaitu ada jenis data. Jenis data dibagi menjadi satu, data kuantitatif. Data kuantitatif berbentuk angka dan dapat diukur, contohnya tinggi badan, berat badan, dan pendapatan. Data kuantitatif dibagi menjadi satu, diskrit, nilai terbatas dan tidak dapat dipecah. Kedua, kontinu, nilai berada dalam rentang dan dapat dibagi. Yang kedua, itu ada data kualitatif, berupa kategori atau deskripsi, bukan angka. Dibagi menjadi satu, nominal, tanpa urutan. Kedua, ordinal. Ordinal memiliki tingkatan. Nah, yang terakhir itu ada skala data. Jenis skala yang menentukan cara mengukur data. 1. Nominal, kategori tanpa urutan. Kedua, ordinal, memiliki urutan atau peringkat. Ketiga, interval, jarak antar nilai sama tanpa nol absolut. Yang keempat ada rasio, memiliki jarak sama dan non absolut. Pada materi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai korelasi dalam penelitian statistik. Korelasi adalah teknik statistik untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel. Adapun nilai korelasi dari min 1 sampai plus 1, jika plus 1 hubungan positif sempurna, jika min 1 hubungan negatif sempurna, dan jika 0 berarti tidak ada hubungan. Juga ada jenis korelasi berdasarkan skala data, yaitu persen. Untuk data interval atau rasio dan berdistribusi normal, Spearman. Untuk data ordinal atau data tidak normal, Kendall-Tau. Untuk data ordinal khususnya jika banyak nilai sama. Dan terakhir ada Mann-Whitney U-test. Sebenarnya korelasi ini bukan korelasi, hanya saja digunakan untuk dua kelompok independen pada data non-parametrik. Adapun penjelasan tingkat setiap korelasi, yaitu korelasi persen mengukur hubungan linear dua variabel numerik, cocok untuk data normal, contoh jam belajar dan nilai ujian. Kedua, korelasi Spearman menggunakan peringkat atau ranking, cocok untuk data ordinal atau tidak normal, contohnya peringkat jabatan atau motivasi. Ketiga, ada korelasi Kendall-Tau. Terakhir itu ada Mann-Whitney, yaitu korelasi yang menguji perbedaan dua kelompok independen atau median, contohnya membandingkan stres pada laki-laki versus perempuan. Yang keempat itu ada interpretasi nilai korelasi. Kalau jika dia 0,00 sampai 0,199 berarti korelasinya sangat lemah. Jika 0,20 sampai 0,399 lemah, 0,40 sampai 0,599 sedang, jika 0,60 sampai 0,799 kuat, dan terakhir 0,80 sampai 1,00 sangat kuat. Nah, mengenai materi terakhir ini,
aku punya catatan penting buat teman-teman semua, yaitu korelasi tidak menunjukkan sebab akibat. Pemilihan korelasi tergantung jenis data dan distribusi data. Kita harus memahami asumsi sebelum memilih metode korelasi. Nah, dari dua materi yang udah aku jelasin tadi, kita mengambil kesimpulan atau rangkuman, yaitu populasi dan sampel adalah dasar penelitian untuk menentukan objek yang diteliti. Jenis data yaitu ada kualitatif dan kuantitatif, yaitu untuk menentukan metode analisis yang tepat. Skala data, nominal, ordinal, dan interval adalah hal yang menentukan pemilihan uji statistik, sedangkan korelasi dipilih berdasarkan skala data dan distribusi. Ada Pearson, Spearman, Kendall-Tau, dan Mann-White. Makasih sebelumnya buat teman-teman semua yang udah nonton video aku kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua.